my time on my ride. Oh, 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 I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I die for you, that's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you. Kecamatan Upau merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah bagian utara Kabupaten Tabalong. Di kecamatan ini terdapat salah satu desa yang dikenal dengan sebutan Kampung Iklim. Desa ini adalah Desa Masingai II. Program Kampung Iklim merupakan program pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mengurangi laju perubahan iklim yang terjadi saat ini. Salah satu upaya pengembangan program Kampung Iklim adalah melalui pembinaan masyarakat melalui kegiatan yang berskala rumah tangga. Tepatnya di RT 5 Desa Masingai II terdapat salah satu program pengembangan Kampung Iklim. Di sini warga yang tergabung dalam komunitas masyarakat peduli lingkungan mengembangkan budidaya jamur tiram. Budidaya jamur tiram sangat cocok untuk daerah beriklim tropis seperti Indonesia. Nama latin jamur tiram adalah Pleurotus osteratus yang termasuk dalam kelompok Basidiomycota. Tanaman ini disebut jamur tiram karena bentuk tajuknya menyerupai kulit tiram, berwarna putih dan berbentuk setengah lingkaran. Di alam bebas, jamur tiram putih biasa ditemukan pada batang-batang kayu yang sudah lapuk. Karena itu jamur tiram sering disebut jamur kayu. Nah, dalam episode Ragam Tabalong kali ini kita akan belajar cara budidaya jamur tiram dengan ditemani Ibu Titik, Ketua Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan Masingai Kecamatan Upau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nisa di Ragam Tabalong. Hari ini saya sedang berada di Desa Masingai, tepatnya berada di RT 5. Dan hari ini saya akan belajar budidaya jamur tiram bersama salah seorang warga Desa Masingai, yaitu Ibu Titi. Yuk kita lihat bagaimana proses budidaya jamur tiram di rumah Ibu Titi. Biaya yang dibutuhkan untuk memulai usaha budidaya jamur tiram cukup murah dan bisa dilakukan bertahap. Ada dua kegiatan utama dalam budidaya jamur tiram. Pertama, membuat media tanam dan menginokulasikan bibit jamur ke dalam media tanam tersebut, sehingga media ditumbuhi miselium berwarna putih seperti kapas. Tahap kedua, menumbuhkan miselium tersebut menjadi badan buah. Tahap pertama adalah membuat media tanam atau yang disebut backlog. Bahan untuk membuatnya antara lain seperti serbuk kayu, dedak, jagung, tepung tapioka, gula, kapur, air secukupnya, paralon, dan koran, serta plastik. Nah, pemirsa Ragam Tabalong, ini merupakan tahap pertama dari proses pembuatan backlog jamur tiram, yaitu proses pengayakan dari serbuk kayunya. Kenapa harus diayak, Ibu Titi? Masalahnya kalau nggak diayak, mungkin kurang bagus, sedangkan itu kan mengganggu nanti kalau kita memasukkan ke dalam kantong plastik. Itu bisa mengakibatkan sobek. Oh, sobek. Iya. Sedangkan kalau kantong plastiknya itu sobek, nanti mempengaruhi masalah pembuatan jamur tiram ini. Oh iya, Bu. Langsung deh. Ya. Pertama, serbuk kayu diayak. Pengayakan ini berfungsi untuk memisahkan partikel besar dan kecil agar plastik tidak mudah sobek. Serbuk kayu yang digunakan tidak boleh sembarangan. Serbuk kayu yang biasa Ibu Titik gunakan berasal dari kayu yang mudah lapuk. Jangan sampai memilih bahan serbuk kayu yang berasal dari kayu ulin dan bakirai. Karena kayu jenis ini terkenal kekerasannya dan tidak mudah lapuk sehingga tidak dapat ditumbuhi jamur. Selanjutnya, serbuk kayu dihaluskan dicampur dengan dedak, jagung, tepung tapioka, gula, pasir, dan kapur. Pencampuran jagung berfungsi sebagai nutrisi, sedangkan tepung tapioka untuk merekatkan campuran. Gula pasir untuk meningkatkan kesuburan jamur, serta kapur untuk mempercepat proses pembusukan bahan.
Setelah tercampur rata, tambahkan sekitar 60–80% air bersih. Setelah tercampur rata, masukkan ke dalam plastik ukuran 1 kg, lalu hentak hingga padat. Lipat bagian bawah plastik agar backlog mudah didirikan. Setelah jadi, masukkan ke dalam mesin steamer untuk dikukus selama 9 jam. Nah, pemirsa Ragam Tabalong, ini adalah backlog. Backlognya ini sudah setengah jadi ya Bu ya? Ya. Setelah ini diapakan Bu? Kita masukkan ke dalam steamer ini. Steamer. Kita kukus, ya. Buat diapain Bu dimasukin ke steamer? Untuk dikukus. Taruhnya gimana Bu? Begini. Iya. Setelah dikukus selama 9 jam dan didinginkan, selanjutnya masuk ke dalam proses inokulasi atau pembibitan jamur. Dalam proses inilah yang nantinya akan menentukan berhasil tidaknya backlog ditumbuhi oleh jamur. Pemirsa Ragam Tabalong, sekarang saya bersama Ibu Titi sedang berada di ruangan inokulasi ya Bu ya? Iya. Dimana ini adalah ruangan untuk proses pembibitan jamur tiram. Nah, untuk proses pembibitannya bahannya apa aja Bu yang diperlukan? Pertama yang kita sediakan backlog tadi. Backlog yang sudah dikukus selama Sudah 9 jam tadi ya Bu ya? Dikukus selama 9 jam, terus kita diamkan kan sampai dingin. Setelah dingin baru kita membibiti, kasih bibitnya. Yang kita perlukan pertama ini paralon, terus koran. Setelah koran ini karet untuk mengikat. Terus lampu. Lampu gunanya untuk memanasi alat kuitnya ini biar lebih steril kan. Kita panasi steril. Biar kuman-kuman mati di iya. sini. Setelah itu kan ini bibitnya, ini bibit F2-nya. Ini kan ruangan inokulasi ya Bu ya? Iya. Untuk apa? Sebelumnya ruangannya perlu disterilisasikan dulu Kak Bu? Iya, memang harus semuanya harus benar-benar steril. Terus kita bersih, kita semproti biar steril dulu. Setelah itu baru kita masuk. Sedangkan masuk ke ruangan sini ini nggak boleh bareng-bareng. Nggak boleh bareng-bareng? 1 atau 2 orang. Oh iya, jadi kita cukup ya Bu ya berdua. Di sterilnya pakai apa Bu ruangannya? Kami gunakan semprotan pakai alkohol aja. Alkohol. Iya, kita semprot semua. Setelah kita semprot, kita diamkan selama 10 menit baru kita masuk ke ruangan. Oh, berarti disemprot dulu. Setelah 10 menit baru boleh masuk ke dalam. Nah Bu, mulai Bu, kita proses pembibitannya. Yang pertama kita buka plastiknya yang habis dikukus tadi Ya. Terus kita panaskan ininya. Ini semua kita balik sampai panas semua kan. Oh, semuanya harus Iya. dipanasin. Tapi kita kan udah sterilkan semua. Habis itu kita Ini Bu, ini apa Bu? Saya lupa nanya ini apa tadi. ini F2. F2 itu Iya. apa Bu? F2 ini jenis kayak bibitnya, kayak kalau sistem kayak tempe itu ragi. Raginya. Iya. Habis itu kita kuit sampai sekitar 3 atau 4 kuitan. Masukin. Taruh sembarang aja Kak Bu? Ya, yang penting di atas. Oh, di atas. Iya. Habis itu ini jangan sampai keluar ini. Kita taruh di sini lagi, jangan sampai jatuh. Oh iya. Ya, setelah itu kita tutup. Kita masukkan paralonnya. Setelah kita masukkan paralonnya, kita panaskan korannya. Ini untuk steril untuk mematikan semua kumannya. Setelah itu kita tutup. Baru diikat pakai karet ya Bu ya? Pakai karet. Ya, setelah diikat pakai karet, udah kita simpan, kita diamkan. Kita pindah ke ruangan inkubasi. Selanjutnya, backlog yang telah ditaburi bibit dibawa ke dalam ruangan inkubasi.